sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda kali ini, dalam kajian kali ini dengan penuh kesehatan dan juga dengan penuh niat yang baik insyaallah subhanahu. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan wasilah risalah dakwah beliau sampai saat ini alhamdulillah kita menjadi bagian dari umat beliau dan mudah-mudahan kelak kita nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kami Yayasan Tadabbur Quran Indonesia kembali membuka program yang mana insya Allah program ini akan menjadi program yang sangat bermanfaat untuk kita semua karena program ini adalah program yang berhubungan erat dengan Al-Quran, Kitabullah. Dan insya Allah sebagaimana yang sudah diinformasikan bahwa saat ini kita akan melaksanakan kajian dengan tema The Miracle of Al-Fatihah. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Halim Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan kajian kali ini dengan meluruskan niat kita bersama-sama sehingga dalam setiap detik yang kita lalui saat ini beberapa waktu ke depan akan membuahkan hasil pahala dan juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang akan menjadi saksi insyaallah di hari akhir nanti bahwa kita pernah mengaji, bahwa kita pernah berusaha, bahwa kita menghidupkan malam kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga insyaallah dengan memahami surat Al-Fatihah ini akan sangat banyak manfaat yang kita dapatkan, di antaranya kita akan lebih khusyuk dalam sholat dan juga kita akan lebih mendapatkan ketenangan ketika membaca surat Al-Fatihah. Dan insya Allah tidak berlama-lama kita akan segera memulai kajiannya yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Halim Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ahu. Pada Ustaz Halim silakan untuk menyampaikan kajian yang insya Allah akan didengarkan oleh jamaah hadirin rahimakumullah. Ustaz Halim. نعم. تفضل أستاذ. طيب شكرا جزاك الله كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, juga ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua
lewat Zoom dalam program bagaimana kita memahami, menghayati satu surat yang sering kita baca di dalam keseharian kita, utamanya di dalam sholat 5 waktu, minimal 17 kali kita baca, yaitu suratul Fatihah. Nah, sebelum kita memasuki pada materi surah Al-Fatihah, maka di pertemuan pertama ini kita akan membahas muqaddimah terlebih dahulu. Kenapa kita sebagai seorang muslim harus memahami dan mentadaburi surah Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelum saya memulai, boleh absen dulu ya. Ini dari mana saja Bapak Ibu ikhwah fillah yang telah hadir, boleh diketik di kolom chat ya. Ada dari luar Bandung atau luar Jawa? Jogja, Pak Pratomo. Ahlan wa sahlan, Pak Pratomo ya. Bekasi, Kezaldo, Pak Kezaldo. Siap. Orang Soreang ya, Masya Allah. Ya. Dari Baraja, Sanggar. Ini sekitar Katapang Soreang nih ya. Ada dari Banjarmasin, Masya Allah. Barakallah. Ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, dari Garut juga ada ya. Kajian kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk meluruskan niat terlebih dahulu dalam Zoom ini, karena durasinya kurang lebih 1,5 jam. Jadi betul-betul harus kita manfaatkan, diluruskan niatnya agar pertemuan kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena niat yang lurus, niat yang bagus, sekecil apapun amalan itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak semua yang hadir, Bapak Ibu, ikhwah fillah, untuk betul-betul meluruskan niat sebelum kita memulai pembahasan tentang pengantar sebelum masuk kepada kajian surah Al-Fatihah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sering kita dengar dan barangkali juga Bapak Ibu membaca tentang banyak keutamaan dalam surah Al-Fatihah. Dan kebanyakan di antara kaum muslimin ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ya salah satunya adalah suratul Fatihah, mereka itu langsung terjun ke dalam surah yang dia baca. Artinya langsung membaca, langsung membaca terjemahnya ataupun membaca ayatnya. Nah, ternyata dalam kajian Al-Quran itu kita mesti memahami Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita membacanya. Ini saya akan tampilkan dulu slide-nya ya supaya Bapak Ibu bisa sama-sama melihat ya. Sebentar.
Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka langkah yang pertama yang harus kita pahami adalah mengenal dulu tentang Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Nah, selama ini kita sudah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apakah kita sudah mengenal tipe-tipe ayat-ayat Al-Qur'an atau mengenal bagian-bagian daripada Al-Qur'an? Atau masih belum paham? Ya. Maka setiap muslim harus memahami Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Apa itu Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an terbagi kepada berapa bagian dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk kepada surah yang akan kita baca, yang akan kita kaji. Ya. Dan mengapa setiap muslim harus memahami surah Al-Fatihah? Ya. Maka sebelum masuk ke materi ini, maka setiap muslim harus memahami dulu Al-Quran. Ya, sebelum membaca Al-Quran harus dipahami dulu apa itu Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran? Ya, turun ya. Dan kenapa Al-Quran itu turun? Dengan bahasa apa Al-Quran diturunkan? Ini penting sebagai pondasi agar kita nanti berinteraksi dengan Al-Quran itu merasakan kenikmatan. Ya. Maka yang pertama, ternyata Al-Quran itu terbagi kepada dua bagian. Ya. Nah, bagian yang pertama yang disebut dengan Quran Makki. Apa maksudnya Quran Makki ini? Quran Makki ini adalah Quran yang diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, Quran Makki. Nah, yang kedua adalah Quran Madani. Ayat-ayatnya nanti disebut dengan ayat Madaniyah. Dan ini saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar tentang ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah. Ya. Baik. Nah, sekarang apa itu Al-Quran Makki atau ayat-ayat Makkiyah? Nah, Quran Makki atau ayat-ayat Makkiyah itu adalah Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini yang disebut dengan Quran Makki. Ya, ayat-ayatnya disebut ayat-ayat Makkiyah. Ya. Berapa lama turunnya Quran Makki ini? Lamanya 13 tahun. Ya. Lamanya Quran Makki 13 tahun. Dan ini lebih lama dari Quran Madani. Jumlah suratnya juga lebih banyak. Ada 86 surat. Ya, surat Makkiyah itu jumlahnya 86 surat. Berarti sisanya berapa surat, Bapak Ibu sekalian? 114 kurangi 86, 14 tambah 14. Nah, 114 dikurangi 86. 6. Berarti 28. Berapa? 28. 28. Ya. Nah, ini bagian yang pertama yang harus kita pahami. Jadi Al-Quran itu ternyata dibagi dua. Berdasarkan fase turun. Ada yang disebut dengan Quran Makki, yaitu Quran yang turun pada fase Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Lama turunnya Quran Makki ini dalam kurun waktu 13 tahun. Jadi lebih lama daripada Quran Madani.
Dan jumlah suratnya lebih banyak. 86 surat. Sekarang kita bandingkan dengan yang kedua, Quran Madani. Yaitu Quran yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu Quran Madani. Ayat-ayatnya disebut Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah. Baik. Berapa lama? Nah, ternyata durasinya itu jauh lebih pendek daripada Makkiyah. Dan ayat-ayatnya juga jauh lebih sedikit daripada ayat-ayat Makkiyah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah, kenapa Quran Makki itu jauh lebih lama fase turunnya dibanding Quran Madani? Dan ayat-ayat Makkiyah itu jauh lebih banyak ketimbang ayat-ayat Madaniyah. Ada yang mau jawab kenapa Allah Subhanahu wa taala membagi dua fase ini? Ada di belakang aku. Ya emang itu mah penghapus. Penghapus apa? Boleh ditulis di kolom komen ya Bapak Ibu sekalian. Kita interaktif saja ya. Santai kajiannya. Kenapa ayat-ayat Makkiyah durasi waktu turunnya jauh lebih lama daripada ayat-ayat Madaniyah? Juga suratnya jauh lebih banyak daripada surat Madaniyah. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang pernah dengar? Pernah baca? Sebagai fondasi ketauhidan. Ya. Sebagai apa, Pak? Sebagai fondasi ketauhidan. Fondasi ketauhidan, Masya Allah. Ya. Betul, ya. Jadi ayat-ayat Makkiyah atau surah ya, surah Makkiyah itu atau Quran Makki itu kenapa turunnya jauh lebih lama daripada Madani, Quran Madani? Karena ayat-ayat Makkiyah atau Quran Makki itu diturunkan sebagai fondasi. Ya. Dalam istilah guru saya Dr. Tuh itu taksis ya. Taksis itu ya membangun fondasi akar. Sebelum nanti turun ayat-ayat Madani. Dan ini Bapak Ibu sekalian, mohon suaranya di mute-kan dulu. Ada suara anak-anak. Moderator Ustaz, Afwan, moderator bisa ngatur Ustaz. Di mute aja sama moderator. Mana moderatornya? Ustaz, Afwan, hostnya ada di antum. Baik, sudah tidak ada. Kita kembali lagi ya. Alhamdulillah udah bersih. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwah fillah. Sekali lagi, Quran Makki itu jauh lebih lama durasi turunnya dibandingkan dengan Quran Madani. Ayat-ayatnya jauh lebih banyak daripada ayat Madaniyah. Ini punya tujuan yang khusus, yaitu untuk membangun fondasi umat saat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayatnya itu
tidak jauh ya pembahasannya itu seputar tentang membahas tentang Allah, membahas tentang akhirat gitu. Karena ini pondasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang membangun pondasi umat saat itu sehingga waktunya jauh lebih lama. Ya. Baik. Sebelum nanti saya bahas lebih jauh ya. Nah, masa turun Al-Qur'an berapa lama? 23 tahun ya. Masa turun Al-Qur'an 23 tahun. Sehingga pembagiannya ya. Saat itu Nabi berusia berapa tahun? 40 ya. Nabi diangkat jadi rasul itu 40 tahun saat usia 40 tahun. Kemudian Nabi wafat berapa tahun? 63. 63 tahun. Artinya berapa tahun untuk kenabian? 23 tahun. Ya, sesuai 20. dengan usia turunnya Al-Qur'an. Di usia kenabian itu cuma 23 tahun. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah. Dalam kurun 23 tahun, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan Al-Qur'an yang Allah turunkan itu mampu mengubah tatanan dunia. Ya. Mampu mengubah masyarakat ya secara sosial dan budaya itu yang terbelakang karena moralnya itu sudah rusak. Ya. Tapi dengan pola kurikulum Quran ini luar biasa, masya Allah, tabarakallah, itu mampu mengubah manusia dengan budayanya yang sudah mengakar, gitu ya. Kalau ditinjau dari sosiologi, kebudayaannya sosial yang sudah mengakar, ya, dengan keyakinan akidah yang sudah mengakar kuat, tetapi dengan pola kurikulum Al-Quran yang dibagi dua itu, yang pertama adalah Quran Maki yang 13 tahun, ternyata itu mampu mengubah kondisi masyarakat jahiliyah saat itu. Dan ini kurikulum Al-Quran. Dan seharusnya kaum muslimin juga meniru kurikulum pendidikan itu seperti kurikulum Al-Quran. Artinya apa? Membangun pondasi itu jauh lebih lama, ya, jauh lebih utama, jauh lebih prioritas daripada membangun seperti ayat-ayat madaniyah, hukum-hukum, ya, atau kewajiban. Jadi kesadaran dulu. Kalau istilah saya itu ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang mampu mengubah mindset, ya, paradigma, pola pikir orang-orang jahiliyah saat itu. Nah, inilah kurikulum Islam sebetulnya yang ada di dalam Al-Quran. Dan harusnya lembaga-lembaga pendidikan juga menggunakan metode kurikulum Al-Quran. Artinya pondasi ini yang harus dibangun terlebih dahulu kepada umat ini. Ya. Baik. Nah, supaya kita tahu apa sih yang menjadi konsentrasi ayat-ayat Makkiyah ini? Apa yang menjadi prioritas penekanan di dalam Quran Makki ini? Nah, kita akan mengetahui dari perbedaan Quran Makki dan Madani. Ya. Nah, apa peranan Quran Makki, Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Kenapa turunnya lama, kemudian ayat-ayatnya juga banyak? Sebelum saya bocorkan jawabannya, boleh dijawab terlebih dahulu, silakan. Apa sih peranan Quran Makki ini? Sehingga Allah lebih lama menurunkannya, ya, durasi waktunya, dan lebih banyak ayat-ayatnya. Ada yang mau jawab, Bapak Ibu?
Silakan. Baik. Nah, ini. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peranan Quran Makki itu yang pertama adalah ya, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ini dasar, pondasi utama. Ya. Pondasi utama, pondasi pertama yang diusung oleh Quran Makki, oleh ayat-ayat Makkiyah. Jadi mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai taksis ya, sebagai dalam rangka membangun pondasi, mengubah paradigma, mengubah mindset manusia. Jadi dikenalkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya inilah spirit dalam pendidikan Islam di awal itu. Jadi generasi-generasi Islam itu dikenalkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran siapa ini? Perannya orang tua. Ya. Masalahnya, bagaimana kalau orang tuanya tidak paham tentang ini? Maka ada second peran. Apa itu? Lembaga pendidikan. Bagaimana kalau lembaga pendidikan justru tidak mengarahkan ke sini? Ya. Ada pendidikan informal. Seperti apa? Seperti ngaji misalkan. Tapi ternyata ngaji juga tidak mengarahkan ke sini. Nah, itu masalah. PR berarti. Ya. PR para orang tua, PR para lembaga pendidikan yang seharusnya membangun pondasi generasi kita itu sebagaimana Al-Quran membangun pondasi umat, yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya silakan Bapak Ibu cek surat-surat Makkiyah ya, yang jumlahnya 86 surah. Itu pasti berbicara tentang Allah. Berbicara tentang Allah. Apakah itu tentang nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna, ataupun tentang ciptaan-ciptaan Allah. Yang intinya apa? Mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi ada dua pendekatan untuk mengenal Allah. Satu melalui asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang itu kebanyakan ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua melalui ciptaan-ciptaan Allah. Dan di ayat-ayat Makkiyah atau Quran Makki juga itu banyak disinggung. Makanya perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat Makkiyah itu ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wadduha. Ya, banyak berbicara tentang makhluk-makhluk. Untuk apa? Untuk mengenalkan kepada penciptanya. Nah, ini yang pertama. Jadi mengenalkan Allah atau membangun ketauhidan atau akidah. Ya. Ini taksis yang pertama. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fondasi yang paling utama ya, di dalam bagaimana membangun peradaban umat manusia. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui tuntunan Al-Quranul Karim selama 13 tahun lamanya dengan 86 surah. Ya. Yang kedua, peranan Quran Makki itu adalah ini
membangun pondasi akhlak, adab. Ya. Coba cek Bapak Ibu sekalian, surah-surah Makkiyah itu semuanya itu mengoreksi tentang sosial masyarakat, ya, kebudayaan atau kebiasaan, ya, perilaku, pergaulan antar sesama manusia. Itu ayat-ayat Makkiyah. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Kautsar, contohnya surah Al-Kautsar. Apa yang kita pahami dari surah ini Bapak Ibu sekalian? Surah Al-Kautsar. Ternyata surah Al-Kautsar itu ada pesan-pesan, kalau dalam tinjauan ilmu sosiologi itu tinjauan sosialnya tinggi. Ya. Saat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika anaknya Al-Qasim wafat, itu mendapat bulian dari orang-orang Quraisy. Muhammad Abtar, dia terputus keturunannya, terputus. Itu menunjukkan apa? Anak laki-laki lagi yang meninggalnya. Status sosial di masyarakat saat itu, jahiliyah, anak laki-laki itu adalah kebanggaan. Ya, punya anak laki-laki itu adalah kebanggaan. Kemudian banyak keturunan itu menunjukkan apa? Status sosial. Gitu. Jadi dihormatinya seseorang, dihargainya seseorang itu karena status sosialnya itu. Karena kekayaannya, karena banyak keturunannya, dan laki-laki lagi. Itu dalam sosial masyarakat saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Al-Quran dalam surah Al-Kautsar ini? Itu mengalihkan, ya, mengalihkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan karena banyaknya keturunan, terutama laki-laki, karena saat itu laki-laki itu menjadi kebanggaan. Bukan karena banyaknya harta, tapi dialihkan oleh Al-Quran itu. Ya, makanya di ayatnya bagaimana? Inna a'tainaka al-kautsar. Pertama mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibuli saat itu, ya, dibuli oleh orang-orang Quraisy sebagai orang yang hina karena terputus keturunannya. Gitu. Nabi mengangkat, Allah mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kalimat Inna a'tainakal kautsar, menggunakan dhamir nahnu, ya, menunjukkan apa? Keagungan bahwa Nabi itu mulia, agung. Allah sendiri yang mengungkapkannya. Inna a'taina. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, itu kami. Konotasi kami itu menunjukkan apa? Banyak. Allah banyak apa? Satu. Berarti di sini, ya, terjemahan yang bagusnya gimana? Aku yang maha agung. Nah, gitu ya. Aku yang maha agung. Allah telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ini sedang apa? Allah sedang mengangkat. Orang Sunda bilang ngabeberah, gitu ya. Karena Nabi saat itu dibuli, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala statusnya. Gitu. Karena Nabi memang diberikan kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak ini, ya, para ulama menjelaskan ada dua. Ya, pertama, sebagaimana dalam beberapa riwayat, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ya, itu Al-Kautsar itu telaga nanti di yaumil kiamat, telaga di surga. Nabi punya telaga, Al-Kautsar namanya. Allah berikan spesial khusus. Nah, yang kedua, Al-Kautsar itu, kalau Ibnu Abbas mengatakan al-khairul katsira,
Jadi kebaikan yang melimpah. Ya. Nah, dalam pandangan manusia, Bapak Ibu sekalian, ini pandangan bisa jadi Bapak Ibu sama tidak nih pandangannya. Kebaikan yang banyak itu konotasinya kemana? Halo, punya banyak uang, rumahnya megah, mobilnya mewah, betul tidak? Halo Bapak Ibu. Iya betul. Sama tidak pandangannya, sama tidak? Al khairul katsir ini. Konotasinya ke sana. Sama tidak? Nah, kalau sama, kalau kita punya pandangan yang sama yang disebut al khairul katsir, ya. Khairul katsira itu ternyata adalah an-nubuwah, ya. An-nubuwah. Ya, nikmat itu bagian dari nikmat, betul. Pertolongan Allah. An-nubuwah, Al-Qur'an. Karena nikmat yang paling besar, kebaikan yang paling besar itu adalah kebaikan agama. Nikmatuddin. Makanya dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Makanya ad-din itu, al-Islam itu adalah kebaikan yang paling besar. Yang sekarang itu dipandang sebelah mata oleh kebanyakan manusia. Hatta seorang muslim sekalipun. Gitu. Karena apa? Mindsetnya gitu. Ya. Ternyata itu mindsetnya orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Betul, keberkahan, kenabian, Al-Quran, itu al-khairul katsir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengalihkan, ya, mengalihkan. Dulu cara pandang orang-orang Quraisy, ya, budaya orang-orang Quraisy itu memandang kemuliaan seseorang itu adalah dengan karena memiliki dunia, ya, punya jabatan, punya uang banyak, gitu kan, rumahnya megah, mobilnya mewah, gitu, status sosialnya tinggi, gitulah. Tetapi oleh ayat tadi dialihkan, ya, bahwa kebaikan yang sesungguhnya itu bukan itu. Fasalli li rabbika wanhar. Perintahnya apa? Ketika seseorang diberikan kebaikan, ya, salah satu kebaikan itu adalah, ya, dunia, tapi itu porsinya kecil sebetulnya. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia itu kecil. Kebaikan yang besar itu apa? An-nubuwah, Al-Qur'an. Ya, Al-Islam, itu kebaikan yang besar. Maka diingatkan, fasalli li rabbika wanhar. Ketika mendapatkan semua itu, maka lakukanlah sholat. Wanhar, dan juga memotong unta sebagai bentuk kurban. Gitu. Di sini dalam nilai-nilai sosialnya adalah ini bagian daripada peranan makiyah, Bapak Ibu sekalian. Jadi akhlak. Ya. Bagaimana cara memandang seseorang, memuliakan seseorang itu bukan karena status sosialnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena banyak keturunannya, bukan karena banyak hartanya, bukan karena punya jabatannya, tapi apa? Fashalli li rabbika wanhar, bagaimana spiritualitasnya. Jadi spiritualitas itulah yang diangkat dalam Al-Qur'an, ini yang dialihkan gitu oleh ayat-ayat makiyah. Gitu, digeser, ya. Digeser nilai-nilai itu.
Nah, ini peranannya Quran Maki. Sehingga paradigma cara berpikirnya para sahabat itu dengan ayat-ayat Maki itu berubah total. Ya, berubah total. Jadi menganggap kemuliaan itu bukan itu, tapi dengan spiritualitas. Bagaimana hubungannya dengan Allah dilambangkan dengan sholat. Bagaimana kedekatannya dengan Allah dilambangkan dengan sholat. Kemudian bagaimana kepeduliannya terhadap sesama sebagai bentuk apa? Akhlak, adabnya. Dilambangkan dengan apa? Wanhar. Karena di sana ada nilai sosial yang tinggi. Wanhar. Kenapa diperintahkan wanhar dengan menggunakan kalimat naharo? Wanhar. Nahara itu, nahrun itu ini Bapak Ibu sekalian, pakai ha ya. Tempat disembelihnya leher ya, tempat disembelihnya unta. Itu nahrun. Ya, kalau yang pernah melihat di Mekah, Saudi, penyembelihan unta itu kalau unta disembelihnya itu sambil berdiri gitu ya. Dikail gitu tuh. Ininya, lehernya. Itu naharnya itu. Melambangkan apa? Unta itu melambangkan pengorbanan yang besar, yang terbaik. Gitu. Ya. Nah ini diantara contoh ayat yang berbicara tentang bagaimana mengalihkan, ya, mengubah akhlak saat itu. Di antaranya surah Al-Kautsar di antaranya ya. Kalau kita lihat dari kajian sosiologi. Itu banyak sekali dan hampir semua ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang itu. Berbicara tentang Allah, tentang ketauhidan, berbicara tentang akhlak. Artinya apa? Ini prioritas ya. Prioritas pertama adalah bagaimana menanamkan kecintaan terhadap Allah, mengenalkan ya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menanamkan akhlak, adab. Ini sebagai pondasi umat yang utama, yang unggul lah. Itu lahirnya para sahabat seperti itu. Karena dengan peranan Quran Maki ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir ada 3 ya. Peranan Quran Maki itu yaitu menjalin hubungannya dengan Allah. Apa? Rasa cinta, ya, ketergantungan, keyakinan, sikoh, ya, percaya kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, iman kepada Allah dan hari akhir. Ini peranan Al-Quran Maki atau ayat-ayat Makiyah. Jadi 3 hal ini. Tidak terlepas dari tiga poin ini. Ini ayat-ayat Makiyah. Dan ini menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban manusia. Ya. Sehingga hasilnya kita lihat dalam sejarah Islam munculnya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai keemasan Islam itu 750 tahun. Karena mereka menggunakan metode Al-Quran. Menggunakan kurikulum Al-Quran. Yaitu kurikulum Makki dulu. Membangun pondasi dulu. Tidak langsung diajarkan. Makanya nanti di dalam surah Al-Fatihah kita akan belajar. Luar biasanya. Jadi surah Al-Fatihah itu runut banget gitu. Ya. Bagaimana dari 7 ayat jumlahnya, itu 4 ayat itu berbicara tentang Allah, tentang pondasi. Ya. Berbicara tentang pondasi. Nanti kita akan bahas dalam setiap pertemuan, dalam per ayat ya, insya Allah. Karena ada 8 pertemuan nanti, insya Allah. Nah, ini penting sekali untuk dipahami oleh kaum muslimin sebelum mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi memahami ayat-ayat yang dibaca. Ya. Penekanannya kemana? Ternyata Al-Quran Maki ini penekanannya terhadap 3 hal tadi.
Mengenal Allah, akhlak atau adab, kemudian hubungan dengan Allah, Hubungan. rasa, ya emosional, gitu ya, terbangun. Sehingga lahirlah manusia-manusia yang loyal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika, makanya ketika ayat-ayat Madaniyah ya turun, itu luar biasa. Ya, mereka responsif, tidak pernah komen. Ya, ketika ada perintah Allah, perintah untuk melakukan, perintah untuk mencegah, itu sama-sama responnya cepat. Kenapa? Karena sudah terbangun pondasinya. Ya, ketika diperintah untuk melakukan, itu langsung. Tidak pernah komentar seperti netizen hari ini. Ya, ketika ada perintah, itu komen. Nggak ada komen. Kenapa? Karena mereka sudah punya pondasinya. Sudah kenal siapa yang memerintahkan, gitu ya. Sudah ada ikatan hubungan dengan yang memerintahkan. Nah, ini peranan Quran Maki, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, apa peranan Quran Madani? Ya. Nah, Quran Madani ini adalah peranannya bagaimana setelah memiliki pondasi ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerinduan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fiqh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peranan Quran Madani adalah untuk membuktikan kecintaan tadi, untuk membuktikan fiqh kepercayaan tadi, untuk membuktikan keimanan tadi. Dengan apa? Dengan hukum-hukum. Ya, makanya ayat Madaniyah itu semuanya berkaitan dengan hukum, dengan ibadah. Gitu. Jadi sebelum ibadah itu harusnya mengenal dulu siapa yang diibadahi. Gitu. Kita setiap hari ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Udah kenal belum dengan Allah? Makanya di dalam sholat sudah merasakan gak nikmatnya sholat? Nikmat gitu sholat. Nah, kalau kita sudah punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerinduan dengan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatannya, kekuasaannya, Allahu Akbar, maka akan terasa nikmatnya sholat itu. Dan melaksanakan ibadah itu enteng, nikmat, bukan melepaskan beban, kewajiban. Ya, tapi apa? Mengekspresikan rasa cinta, gitu. Mengekspresikan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ayat-ayat Madaniyah turun itu, mereka melaksanakannya itu dengan penuh dengan keyakinan bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat, gitu kan, kemudian zakat, saum, haji, umroh, dan ibadah-ibadah lainnya yang merupakan kewajiban ataupun larangan, itu dengan mudah dilakukan. Kenapa? Karena fiqh. Karena percaya kepada Allah bahwa apa yang Allah perintahkan itu pasti yang terbaik yang diberikannya. Karena sudah tahu sifat, nama-nama, sifat-sifat Allah, gitu ya. Rahman, Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak terbersit dalam pikirannya untuk komen, gitu. Langsung ketika Allah perintahkan langsung. Ya. Jadi tentram melaksanakan ibadah itu karena percaya, yakin bahwa apa yang Allah perintahkan itu adalah kebaikan yang terbaik bagi dirinya. Apa yang Allah larang itu adalah kebaikan terbaik. Gitu. Makanya dia berada dalam puncak keyakinan melaksanakan hukum-hukum Allah itu. Percaya, bahkan tentram, tenang dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Kenapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia ekspresikan ibadah itu sebagai bentuk
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin itu adalah kebaikan yang terbaik. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, peranan Quran Madani ini adalah untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan gitu, kehambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan, mempraktekkan apa yang Allah perintahkan berupa hukum-hukum. Makanya nanti di surah Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian kita dapatkan ada satu ayat yang berbicara tentang ibadah. Di ayat berapa kira-kira, ada yang tahu? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keberapa, Bu? Hmm. Ayat kelima. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini disimpan di kelima. Ya, ayat kelima. Berarti sebelumnya berapa ayat tuh yang dilewati? 4. 4 ayat. Mulai dari Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Malik Yaumiddin. Ini berbicara tentang apa? Tentang Allah. Berbicara tentang Allah. Kita tuh kenalan dulu. Ini logika sederhana ya. Analogi sederhana Bapak Ibu sekalian. Kenapa pentingnya kita kenal? Pentingnya kita kenal. Kalau kita lagi ditepas ya, ditepas di halaman rumah, tiba-tiba ada orang lewat Bapak Ibu sekalian, ada orang lewat nih. Kita tidak kenal orang tersebut dan dia juga tidak kenal kepada kita. Kira-kira apa yang terjadi? Cuek. Cuek, betul. Cuek, kenapa? Ya tidak kenal. Betul tidak? Ya. Tidak kenal. Tapi besoknya, orang yang sama, kemudian oleh Bapak Ibu disapa. Assalamualaikum. Mulai kenalan tuh kan? Kenalan. Namanya siapa? Gitu. Ibu dari mana? Tinggal di mana? Dapat tuh informasinya. Kemudian pekerjaannya apa? Siapa bapak ini? Siapa ibu ini? Ketika kita sudah banyak dapat informasi, misalkan namanya sudah ada nih. Ya sudah kita tahu namanya. Ternyata orangnya ramah, ya, responsif orangnya. Gitu. Kira-kira besok ketemu lagi, dia lewat lagi, dibiarin nggak Bu? Pak? Disalam. Tidak disalam. Dicuekin nggak? Tidak. Tidak. Disapa Kita lagi. langsung menyapanya, betul tidak? Iya. Kita sapa. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak. Disebutkan namanya. Betul tidak? Mau kemana? Gitu. Kemudian kenalan lagi, ngobrol lagi, tahu lagi. Tahu lebih banyak tentang dia. Ternyata dia itu gubernur. Silakan ya. Hafidz Quran. Paham Quran. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, ketika besok ketemu lagi, respon kita sama nggak dengan yang pertama? Lebih baik. Tidak, Beda. berbeda. Lebih baik. Nah, kita menyapanya sama dengan yang sapaan kedua tidak? Tidak. Tidak. Setelah mengetahui ternyata dia seorang gubernur, pokoknya hafidz Quran, paham agama, gimana respon kita? Lebih Sikap hormat. kita gimana? Lebih Lebih hormat. hormat. Lebih hormat. Betul. Hormat, DPDP, kitanya orang teh sopan. Naon sababna? Apa? Kenapa sebabnya? Karena dia seorang pejabat, tapi punya akhlak, punya karisma, baik, luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, analogi sederhana, walillahil matsalul a'la. Bagi Allah adalah perumpamaan yang paling tinggi, yang tidak bisa disamakan dengan makhluk. Perhatikan ini manusia. Manusia
kenal manusia yang lain, bisa berubah sikapnya 180 derajat. Betul tidak? Manusia ketemu manusia, kenal dengan manusia yang lain. Karena tahu kebaikannya, karena tahu kedudukannya, karena tahu kekuasaannya, bisa tunduk, bisa patuh, berubah. Itu kepada makhluk. Gitu. Bagaimana makhluk mengenal Khaliknya? Bagaimana seorang makhluk mengenal Khaliknya? Makanya pentingnya ma'rifatullah, ya, at-ta'aruf billah, at-ta'aruf 'ala Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini peranan ayat-ayat Makkiyah gitu. Makanya ketika kita baca Quran, ayat-ayat Makkiyah itu sedang berbicara tentang siapa, lihat. Itu bicara tentang Allah, bicara tentang akhlak. Artinya ingin mengajak kita jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengajak kita untuk mengubah karakter gitu, kepribadian kita. Ini ayat-ayat Makkiyah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, beda dengan tadi ayat Madaniyah. Ya. Taib. Nah, seorang muslim wajib menanamkan fondasi. Yang pertama apa? Hatinya, ya. Akal dan jiwanya dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Mengenal siapa Allah. Ya. Kemudian kenapa wajib mengibadahi Allah? Kemudian apa? Kenapa Allah menciptakan kita dalam hidup ini? Kenapa kita hidup? Dan untuk siapa kita hidup? Untuk Allah. Coba renungkan, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini yang seharusnya fondasi yang ada dalam hati, akal, dan jiwa kita. Kemudian, fondasi apa? Keyakinan terhadap adanya kematian, adanya kubur, akhirat, hisab, ya, jaza, balasan. Al-wuquf baina yadayillah, ya, akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Al-jannah wan nar, akan adanya surga dan neraka. Ini pondasi-pondasi yang wajib ada pada diri seorang muslim. Pada akal dan hati, juga jiwanya. Dan ini peranannya adalah ayat-ayat Makkiyah. Ya. Ayat-ayat Makkiyah. Dan ini seharusnya Bapak Ibu sekalian, ini kurikulum pendidikan itu begini. Ya. Kurikulum pendidikan Islam itu ini. Sehingga kita lihat sosok pemimpin Islam setelah siapa? Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian. Beliau setelah mendapatkan pendidikan tarbiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat-ayat Makkiyah, itu berubah. Umar bin Khattab itu 180 derajat. Ya. Dalam memandang status sosial seseorang itu bukan lagi dengan kebendaan, bukan lagi dengan materi. Contohnya ketika beliau belusukan. Nah, ini belusukan itu pertama kali yang melakukan adalah Umar bin Khattab, tapi beda belusukannya Umar. Ya, Umar itu belusukan karena taat kepada Allah. Ya, karena tanggung jawab, bukan karena pencitraan. Gitu. Nah, Umar belusukan untuk apa? Untuk melihat kondisi masyarakatnya. Di sela-sela itu ngaronda, ya, Umar itu mendengar suatu dialog antara anak perempuan dan ibunya. Itu penjual susu. Ya, Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, ya. Yang ibunya itu menawarkan kepada anaknya supaya dicampur si susu itu. Ya. Kata ibunya, Umar kan nggak tahu, gitu. Amirul Mukminin nggak tahu. Tapi jawaban dari seorang putrinya itu luar biasa. Dan itu didengar ternyata oleh Umar.
Umar bisa jadi tidak tahu. Tapi Robnya Umar tahu. Robnya Umar mendengar. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ucapan putri di penjual susu itu memikat hati Umar. Sehingga dijodohkan dengan putranya. Perhatikan. Jadi status sosial yang paling tinggi di pandangan umat Islam itu adalah at-taqwa. Ya. Ketakwaannya ternyata. Jadi spiritualitas yang dilihat. Bukan lagi materi. Gitu. Ini adalah dampak daripada pendidikan tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat-ayat Makkiyah. Allahu Akbar. Ya. Lahirnya peradaban-peradaban yang khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi lahirnya banyak manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Baik. Nah, di antara surat ya yang masuk kategori Makkiyah, Bapak Ibu sekalian, di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ada yang tahu nggak? Surah Al-Fatihah turun urutan keberapa? Berdasarkan urutan turun. Ada yang tahu Bapak Ibu? Al-Fatihah urutan keberapa turunnya? Tapi di dalam mushaf jadi urutan pertama. Berdasarkan urutan turun, ya dalam kitab Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur, itu urutan yang kelima surah Al-Fatihah ini turun. Urutan yang kelima. Termasuk surah Makkiyah. Nah, karena surah Makkiyah, maka konsentrasi yang lebih dominan ya itu adalah berbicara tentang Allah, tentang perubahan akhlak, ya, tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surah Al-Fatihah ya, ini berdasarkan urutan turun, urutan ke-5 ya. Dan surah Al-Fatihah ini memiliki nama ya. Namanya itu kurang lebih 25 nama Bapak Ibu sekalian. Ini berdasarkan dalam kitab Al-Itqan Imam Asyuti fi Ulumil Quran. Itu kurang lebih ada 25 nama. Nah, dalam bahasa Arab atau tradisi orang-orang Arab, nama yang lebih banyak itu menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan, gitu ya, menunjukkan kehebatan. Jadi Al-Fatihah itu namanya banyak ternyata. Coba di antara Bapak Ibu ada yang tahu nama selain daripada Al-Fatihah? Surah apa aja? Namanya. Nama utamanya ada Al-Fatihah. Ada lagi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ummul Kitab. Ummul Kitab, betul. Ummul Quran. Ummul Quran, betul. Asy-Syifa. Asy-Syifa, betul. Apalagi? Sab'ul Masani. Aywa, As-Sab'ul Mathani. Alhamdu. Alhamdu, betul. Ya. Kurang lebih ada 25. Itu bisa dibaca di kitab Al-Itqan ya. Imam Asyuti. Baik, Al-Fatihah ini nama yang utama. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, apa makna Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu nggak? Al-Fatihah. Pembuka. Oke. Itu terjemahan ya. Pembukaan. Pembuka.
Oke, ada lagi? Pujian kepada Allah, pengakuan akan kebesarannya. Al-Fatihah. Ada lagi? Bismillah. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita memahami dari sisi bahasa Al-Quran. Al-Fatihah, kenapa namanya tidak Al-Fatih gitu? Kalau pembuka kan Fatih, tapi Fatihah. Nah, rahasianya adalah Al-Fatih ya tanpa tidak memakai tak marbutah. Kalau Fatihah itu menunjukkan muannas ya, itu sifat sebetulnya. Kalau Fatih itu lebih menunjukkan kepada syaksiyah, pribadi, itu seseorang, Fatih, pelaku. Tapi Fatihah itu adalah sifat, karakter. Ya. Yang akan membuka, yang bersifat membukakan. Jadi ayat surah Fatihah ini, kalau orang paham membaca surah Fatihah, itu akan membukakan apa yang akan terbuka oleh surat Al-Fatihah ini. Pertama, akal orang yang membacanya. Kedua, hati orang yang membaca. Jiwa orang yang membaca, yang paham surah Al-Fatihah, itu akan dibuka oleh surah Fatihah. Makanya disebut Fatihah. Bukan hanya sekedar membuka surat. Gitu. Bukan hanya sekedar membuka Quran. Membuka surat-surat yang lain. Bukan hanya itu. Makanya Al-Fatihah maknanya. Karena itu sifat ya yang sabitah, yang melekat, ya tidak berubah, membuka kemenangan demi kemenangan. Kalau orang paham ini, ya kesuksesan demi kesuksesan, gitu. Makanya nanti nyambung dengan nama As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu apa maknanya? 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Bukan hanya berulang-ulang di setiap sholat Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi ayat ini kalau orang paham makna setiap ayat yang dibaca, itu luar biasa dahsyatnya surah Fatihah ini memberikan kekuatan spiritual yang tinggi. Ya, sehingga lahirnya seperti para sahabat tadi. Sehingga apa? Para sahabat itu mengalami kemenangan demi kemenangan dan berulang itu. Fatihah. Ya, dibukakan. Sampai Umar bin Khattab itu membukakan Mesir dibuka oleh beliau, difutuh ya. Kemudian sampai meluas itu. Itu spiritnya dari mana? Dari Al-Fatihah. Kekuatan ini, kekuatan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Fatihah ini. Ini diantara makna Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Fatihatul Kitab. Ya. Karena ayat ini memang membuka kitab. Ya. Kemudian umul kitab. Apa maknanya umul kitab? Inti. Ada orang yang menerjemahkan umul kitab, induknya kitab. Berarti kitab yang lain anak-anaknya begitu. Ya. Bukan. Ummu itu pusat. Ya. Ya, seluruh kitab itu pusatnya adalah Al-Quran. Intinya. Jadi ummul kitab itu pusat. Ummul qura bukan ibunya kota atau ibu desa. Tapi pusat kota. Ummul kitab atau pusatnya. Jadi seluruh kitab-kitab itu pusatnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran menghimpun seluruhnya. Seluruh ajaran yang dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian Ummul Quran. Ya. Ya, pusatnya Al-Quran. Karena memang Al-Fatihah ini merepresentasikan seluruh
Quran. Seluruh surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Itu. Jadi abstraknya gitu. Ya, abstraknya adalah Al-Fatihah, Al-Quran itu. Kemudian apalagi Ashabul Masani tadi, ya 7 ayat yang berulang. Kemudian Al-Quranul Azim. Nah ini Al-Quranul Azim. Al-Quran yang agung, luar biasa. Kenapa Al-Fatihah ini disebut Al-Quranul Azim? Ini karena isinya itu yaitu yang banyak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para ulama itu ya, betul-betul menjadikan surah Al-Fatihah ini spesial gitu. Bahkan di dalam fikih itu menjadi barometer sah tidaknya sebuah salat ya itu tanpa membaca Al-Quran. Al-Fatihah itu ukurannya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, tidak dipandang sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah, batal, harus diulang. Gitu ya. Itu keutamaannya Al-Quranul Azim. Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah itu maknanya apa? Yang bersifat menyembuhkan. Ya. Jadi Syafiyah itu Bapak Ibu sekalian, kalau terjemahan kita menyembuhkan gitu. Kalau saya cari-cari di kamus itu Syafiyah itu dari kata syifa, itu bukan sembuh maknanya. Tapi mengembalikan kepada kondisi normal. Ya. Kalau darah itu darah dikembalikan kepada kondisi normal, itu syifa namanya. Seimbang. Artinya kalau seimbang, normal, tidak lebih, tidak kurang, ya sehat kondisinya. Nah, jiwa manusia pun sama. Gitu ya. Jadi surat Al-Fatihah itu akan mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada kondisi awal. Sehingga kalau orang paham Al-Fatihah, saya katakan, orang paham Al-Fatihah mustahil stres, Bapak Ibu sekalian. Mustahil. Nanti akan ketemu di ayat pertama basmalah nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Orang yang paham Al-Fatihah mustahil stres. Kenapa? Karena jiwanya itu seimbang kembali. Dirubah paradigmanya, mindset itu oleh surah Al-Fatihah ini. Makanya disebut Syafiyah. Syafiyah itu menyembuhkan. Jiwanya sembuh. Efeknya ke badan. Sehat gitu. Biasanya orang yang sakit-sakit itu banyak pikiran. Artinya jiwanya tidak sehat. Hatinya tidak sehat, pikirannya tidak sehat. Kondisi yang normal. Gancang bisa gitu. Bahkan surah Al-Fatihah ini oleh para ulama, ini dalam kitab Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur, ada kisah hadisnya sahih. Itu para sahabat itu meruqyah ya dengan surah ini. Sehingga jadi wasilah kesembuhan bagi orang yang sakit, yang tersengat kalajengking. Kemudian ada orang gila yang diterapi dengan surah Al-Fatihah. 3 hari berturut-turut, pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Itu atas izin Allah sembuh. Dan hari ini Masya Allah, Tabarakallah, saya ketemu dengan teman, dia praktisi kedokteran holistik, ya. Satu-satunya yang bisa menyambungkan sel saraf yang terputus itu adalah Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ketika dibacakan, itu mengandung vibrasi, Bapak Ibu sekalian. Getaran. Nah, getaran gelombang dari suara Al-Quran itu mampu menyambungkan urat jaringan yang ada di atau yang terputus, orang yang majnun itu bisa tersambung lagi. Itu penelitian ya. Gitu. Artinya makanya ketika saya mendengar itu, oh pantas kenapa para sahabat dulu sampai menterapi orang gila dengan surah Al-Fatihah. Gitu. Karena bacaan Quran, terutama Al-Fatihah, ini luar biasa.
Jadi bacaannya itu mengandung gelombang. Jadi gelombangnya itu ini mengandung vibrasi. Nah, itu yang luar biasa. Dan penelitiannya sudah tersebar. Ya. Makanya Ibnu Qayyim waktu hajian, ya beliau cerita dalam kitabnya, sakit panas di Mekah itu tidak ada dokter. Apa yang beliau lakukan? Membacakan Al-Fatihah 3 hari berturut-turut. Panas, demam luar biasa. Itu dengan Al-Fatihah. Makanya disebut Syafiyah. Makanya para ulama menyebutkan dengan nama ini Syafiyah, boleh itu seseorang mengobati dengan perantara surah Al-Fatihah ini. Syafiyah. Gitu. Ya. Baik, kemudian Al-Kafiyah, ya, nama yang lain yang bersifat mencukupi surah ini. Makanya surah ada orang yang mengkhususkan gitu ya. Karena memang namanya surah ini sesuai dengan namanya, Kafiyah. Luar biasa. Kemudian Ar-Ruqyah. Ruqyah. Nah, ini tahu Ruqyah Bapak Ibu sekalian? Ruqyah itu kalau terjemahannya jampe. Ya, jampi-jampi. Ternyata Ruqyah itu kalau dari sisi bahasa itu artinya upgrading Ruqyah itu. Karena jiwa manusia ketika dia jauh dari Allah itu menurun, Bapak Ibu sekalian. Itu penelitian dokter-dokter modern, ya. Saya sering ngobrol dengan teman saya dokter holistik itu. Jadi manusia yang jauh dari Allah itu frekuensinya itu turun. Ya, turun. Lantas kenapa ya surah Al-Fatihah ini disebut Ar-Ruqyah? Karena dia mengupgrade, meningkatkan gitu. Jadi Ruqyah itu artinya menaikkan level gitu. Levelnya gitu. Karena orang yang dekat dengan Allah itu tidak akan stres. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan depresi, tidak akan galau, tidak akan risau, gitu. Tidak akan khawatir. Makanya ruqyah itu mengangkat, mengupgrade gitu. Ya. Nah, konotasi ruqyah di kita mah lebih ke ini jampe gitu ya. Padahal makna ruqyah itu sendiri gitu adalah menaikkan level kemanusiaannya dari sisi apa ruhiyahnya gitu. Kemudian as-shalah ya. Al-Fatihah disebut as-shalah karena memang di dalam salat kita membaca Al-Fatihah dan di sana ada komunikasi. Bahkan komunikasi yang paling banyak itu ada di surah Al-Fatihah. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian Al-Kanz, kanz itu perbendaharaan yang melimpah. Banyak kebaikannya. Ya. Ketika kita memahami surah An-Nur, cahaya. Ya. Dari gelapnya kezaliman, gelapnya kebodohan, gelapnya kesyirikan, gelapnya gitu ya, kemaksiatan. Dan banyak sekali al-wafiyah. Ya, wafi. Dan lain sebagainya. Di sini saya sebutkan hanya 13. Silakan yang ingin lengkapnya ada di kitab Al-Itqan Imam As-Suyuti ya fi Ulumil Quran. Nah, ini diantara nama-nama surah Al-Fatihah. Nah, nama-nama yang banyak ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan keutamaan, keagungan surah Al-Fatihah. Ya. Baik, kedudukan dalam agama. Ini surat Al-Fatihah. Sudah pukul berapa? Masih ada waktu, Ustaz Muzaki? Insya Allah masih ada waktu 5 menit, Ustaz. 10 menit lagi ya. Nah, Kita percepat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pembuka ya. Insya Allah Kamis kita akan masuk ke ayat pertama. Kedudukan Al-Fatihah dalam agama, 1, rukun dalam sholat. Nah, ini yang tadi ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Artinya menunjukkan surah Al-Fatihah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya dalam agama. Yang kedua,
mengandung 3 pokok ajaran Islam. Apa saja? Tauhid, ya. Kemudian ada kenabian, ya. As-siratal mustaqim, isyaratnya di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Kemudian hari akhir. Ini pokok ajaran Islam, ya. Kemudian yang ketiga ada doa yang komprehensif, yang meliputi segala doa. Ya, doanya puncaknya doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang paling utama ini. Enggak ada doa yang lebih utama daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, ini kedudukan suratul Fatihah di dalam ad-din, di dalam Islam. Ya. Kemudian apa pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim? Ya. Kalau orang paham Al-Fatihah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, satu, ya, penyucian dan pendidikan jiwa. Kalau kita lihat, ya, setelah Bismillah dimulai dengan Alhamdulillah. Ini apa isyaratnya? Melatih rasa syukur, ya, secara terus menerus, menggantikan keluhan. Jadi orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah itu dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna alhamdulillah itu salah satunya adalah asyukru. Ya, nah nanti kita akan bedah juga. Ya. Sehingga jiwanya itu tidak pernah ngeluh, gitu. Ya, jiwanya itu selalu bersih, gitu. Karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditutup dengan permohonan petunjuk di akhir tadi ihdinas siratal mustaqim sebagai bentuk apa? Merendahkan diri. Ya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tanpa petunjuk Allah dia tidak akan selamat hidupnya, tidak akan bahagia, ya, tidak akan tenang, tidak akan tentram. Ini yang pertama, penyucian dan pendidikan jiwa. Yang kedua, dampaknya dalam kehidupan seorang muslim akan mengarahkan perilaku hariannya. Apa diantaranya? Menanamkan niat yang tulus kepada Allah dalam setiap perbuatan dengan apa? Bismillah, ya. Bismillah. Itu mengingatkan kita untuk apapun yang kita lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi diarahkan, niatnya diluruskan dengan Bismillah. Makanya dalam setiap kesempatan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun aktivitasnya, ya, itu selalu Bismillah. Mulai dari pakai baju, ya, kemudian pakai sendal, semuanya pakai Bismillah. Kemudian menegaskan bahwa ibadah dan pertolongan hanya untuk Allah. Apalagi menumbuhkan kemandirian, ya, dari makhluk dan bergantung hanya kepada Khaliq. Ini pengaruhnya terhadap jiwa seorang muslim. Surah Al-Fatihah ini. Kalau orang paham itu setiap ayatnya. Niatnya lurus, ya. Bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dia mandiri karena bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhanga Rasula, ya, orang Sunda bilang, orang yang paham Al-Fatihah ini. Kemudian apa? Memperkuat akidah, yaitu menetapkan tauhid rububiyah, yaitu alhamdulillah rabbil alamin, rabbil alamin, rububiyah. Ya, bahwa Allah yang mengatur segala-galanya. Ya. Kemudian uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Kemudian mengenal Allah melalui nama-namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini 2 kali disebutkan dalam Al-Fatihah. Ini mengisyaratkan Bapak Ibu sekalian tentang nama Allah yang utama setelah lafzul jalalah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas apa sih sebetulnya makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ya. Kemudian yang keempat, pendidikan menuju jalan yang lurus. Itu akan selalu terbimbing orang yang memahami Al-Fatihah ini. Karena dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dituntun. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian menanamkan kecintaan
ke jalan yang lurus, jalan yang bersih. Serta memperingatkan jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Ya hati-hati. Ya, pengaruhnya tuh orang yang paham Al-Fatihah itu dia akan ihtiyat, hidupnya itu hati-hati. Ini termasuk jalan yang dilalui oleh orang yang dimurkai tidak? Ya. Perilaku seperti ini, gitu ya. Muamalah seperti ini, gitu ya. Mau dalam bidang apa saja, gitu. Mau apakah jadi seorang pemimpin, seorang pegawai, seorang pebisnis, dia akan selalu hati-hati. Jalan yang ditempuhnya itu, apakah ini termasuk jalan al-maghdubi alaihim atau dhalin, gitu. Dia akan hati-hati. Selalu waspada, ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian referensi yang dijadikan rujukan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan muqaddimah ya tentang surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan setelah muqaddimah ini kita mendapatkan motivasi, kerangka ya untuk memahami surah Al-Fatihah. Yang insya Allah nanti kita akan bahas di hari Kamis ayat yang pertama. Ya, pastikan Bapak Ibu sekalian hadir sampai selesai karena ya memahami Al-Fatihah ini adalah kewajiban kita. Bagaimana kita bisa menikmati sholat kita? Bagaimana tadi dampak kepada jiwa kita, diri kita kalau kita paham Al-Fatihah. Ya. Itu saja barangkali untuk muqaddimah pada pertemuan perdana ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya, insya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustaz Halim Abu Muhammad yang sudah menyampaikan begitu banyak faidah ilmiah dari Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah ya, pembuka dari surat Al-Fatihah. Dan semoga dengan adanya pembuka ini menjadi awal membuka hati kita, awal membuka pikiran kita agar menjadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk saat ini waktunya sangat sempit, maka dari itu mohon maaf belum ada sesi tanya jawab. Namun kami ingin sedikit memberikan informasi terkait pertemuan yang selanjutnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah pertemuan ini, kajian ini atau daurah Al-Fatihah ini akan dilaksanakan kurang lebih dalam 8 pertemuan. Dan pertemuannya akan dilaksanakan setiap pekan itu 2 kali. Sehingga insya Allah dalam 1 bulan atau 4 pekan kita akan menyelesaikan daurah. Namun insya Allah untuk sesi berikutnya kita membuka ruang infak untuk mendukung khidmat dan dakwah kami insya Allah untuk senantiasa melancarkan dan juga senantiasa memberikan khidmat yang terbaik kepada agama kita Islam. Maka dari itu bagi ibu dan bapak sekalian yang mempunyai kerabat, saudara, rekan dan siapapun itu yang bisa diajak, silahkan diajak sebanyak mungkin sehingga bisa mendapatkan pahala jariah dari apa yang didapatkan oleh rekan-rekan yang lainnya insya Allah. Untuk informasi lebih lanjut lagi, mohon untuk mengontak kontak berikut ini yang saya kirim di via chat di sini ya. Atau bisa saya sebutkan
Silahkan bisa dicatat 0812 2010 5507. Sekali lagi 0812 2010 5507. Sekali lagi 0812 2010 5507. Baik ibu bapak sekalian, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, entah itu dari perkataan ataupun perbuatan yang dirasa kurang nyaman. Insya Allah kita akan bertemu kembali di sesi yang kedua untuk melanjutkan memahami dan mendalami surat Al-Fatihah ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.